Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mahes. Saya kali ini akan menjelaskan tentang produk dan jasa dan rencana marketing. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa terlebih dahulu. Jadi, deskripsi produk dan jasa ini, perusahaan melihat produk dari sudut pandang perusahaan. Yang dicantumkan di produk dan jasa ini yang sebenarnya penting adalah produknya sendiri, seperti teknis, spesifikasi, kemudian foto, penjualan, brosur, atau yang lainnya. Kemudian, apa faktor yang memberikan keuntungan kompetitif atau kerugian, kelemahan dari produk ini, kemudian dicantumkan contohnya juga, kemudian harga, pricing, biaya, atau yang lain yang dibutuhkan pembeli atau konsumen untuk membeli produk Bapak Ibu. Di sini saya mencantumkan 5. Yang pertama adalah tentang produk, yaitu apa saja bahan baku produk atau jasa, kegunaan dari produk itu sendiri, dan mengapa Bapak Ibu memilih untuk berbisnis produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada harga, yaitu pricing atau penetapan harga, atau apa saja biaya yang dikeluarkan untuk konsumen. Misalnya, saya membeli tepung seharga misalnya 15.000, itu mendapat 250 gram misalnya. Atau saya menggunakan jasa laundry Rp5.000 untuk 1 kilo laundry pakaian, seperti itu misalnya. Yang kemudian ada struktur, yaitu nilai yang ditawarkan. Nilai yang ditawarkan di sini adalah misalnya laundry. Laundry itu bukan menawarkan pakaian bersih, membersihkan pakaian kotor, bukan. Tetapi nilai yang ditawarkan adalah kenyamanan, kemudahan, dan harga yang terjangkau untuk membuat pakaian itu bersih, seperti itu. Kemudian bahan-bahan bakunya atau bahan pembuatan, dan apa yang melengkapi produk. Di sini apa yang melengkapi produk adalah misalnya layanan konsumen 24 jam atau layanan jasa antar jemput, seperti itu. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Misal, produk ini dijabarkan dari segi kualitasnya, kemudian produk yang ditawarkan, harga, reputasi usaha dari produk ini, dan Bapak Ibu bisa tambahkan yang lainnya. Kemudian ada desain kemasan. Desain kemasan itu foto atau desain yang digunakan produk untuk mengemas produk. Desain kemasan ini bisa ditaruh di bagian tambahan dari perencanaan bisnis ini. Contohnya ada desain kemasan yang ini dan desain kemasan yang ini. Ini tempatnya dan ini foto desain kemasannya. Kemudian ada rencana pemasaran atau marketing plan. Rencana pemasaran ini yang penting adalah semuanya, maksudnya keenamnya ini. Yang pertama adalah target pasar. Kepada siapa produk akan ditawarkan, seperti kriteria orang, misalnya ibu rumah tangga, atau orang yang bekerja, atau siswa sekolah, atau bisa juga dari umur, misalnya remaja atau umur lansia, seperti itu. Kemudian kelompok masyarakat, lokasi, pendapatan target pasar yang dituju, dan pangsa pasar yang seperti apa. Misalnya pangsa pasar ini 20% dari masyarakat Kabupaten Sleman, seperti itu. Kemudian ada posisi produk, yaitu kegunaan produk sebagai kebutuhan utama, substitusi
atau pengganti atau alternatif. Misalnya, saya menggunakan beras putih. Beras putih itu kan mungkin utama, tapi juga bisa menjadi alternatif bagi misalnya jagung atau sagu seperti itu. Kemudian ada analisis pesaing. Di bagian ini, Bapak Ibu bisa membandingkan dengan pesaing berdasarkan karakteristik produk yang Bapak Ibu tawarkan. Misalnya harga, kualitas, reputasi, keunikan, dan lainnya. Silakan ditambahkan. Dan tandai apa keunggulan produk Bapak Ibu dari kompetitor dan faktor dari kompetitor yang mengancam produk Bapak Ibu. Kemudian ada strategi promosi, yaitu Bapak Ibu di bagian ini bisa menyebutkan nilai utama dalam komunikasi pemasaran, seperti apa produk yang ditawarkan, kemudian layanan konsumennya, dan media yang digunakan untuk promosi, misalnya media sosial seperti Facebook atau WhatsApp, kemudian media elektronik, misalnya iklan di Google Ads, atau Instagram Ads seperti itu, atau media promosi mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini misalnya Bapak Ibu berjualan sembako. Oh, di situ sembakonya murah. Oh, yuk kita beli di situ aja. Nah, itu adalah pemasaran strategi promosi mulut ke mulut dan lainnya. Kemudian ada bagian saluran distribusi. Saluran distribusi ini produk atau jasa yang ditawarkan akan didistribusikan seperti apa. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai bisnis kue roti, kue atau roti gitu misalnya. Nah, kan produk ini setelah diproduksi pasti dipasarkan ke konsumen. Nah, untuk memasarkannya, bagaimana caranya? Apakah Bapak Ibu mempunyai toko atau menitipkan kepada retail, kemudian sampai ke konsumen, atau konsumen bisa langsung mengunjungi toko Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian adalah siklus hidup produk, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh produk dari waktu produk keluar produksi hingga produk ini dibeli oleh konsumen. Seperti itu. Cukup sekian di bagian ini. Selanjutnya saya akan membahas rencana operasional dan rencana keuangan di bagian selanjutnya. Terima kasih.